Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organisasi ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau diartikan sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara yang disingkat menjadi Perbara. Nah, ASEAN ini dimulai ketika bertemunya 5 delegasi dari 5 negara berbeda di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pada saat itu dihadiri oleh Adam Malik dari Indonesia, atau delegasi dari Indonesia, itu Adam Malik, kemudian Tun Abdul Razak merupakan delegasi dari Malaysia, kemudian yang ketiga Tanat Oman, delegasi dari Thailand, kemudian ada Narcisco Ramos, ini delegasi dari Filipina, dan yang kelima adalah S. Raja Ratnam, delegasi dari Singapura. Nah, mereka berlima ini merupakan menteri luar negeri dari masing-masing negara. Mereka mengadakan pertemuan di Bangkok tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 untuk membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah Asia Tenggara. Nah, dari pertemuan ini, mereka berlima mendapatkan sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Dengan adanya Deklarasi Bangkok, maka organisasi ASEAN ini sudah mulai terbentuk. Jadi cikal bakal dari organisasi ASEAN adalah adanya Deklarasi Bangkok. Nah, untuk ASEAN sendiri pada saat ini sekretariatnya ada di Indonesia, meskipun pembentukannya di Thailand. Tapi untuk sekretariat ASEAN ini ada di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Baik, kita lanjut. Deklarasi Bangkok ini berisi 7 poin. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Untuk poin yang ketiga dalam Deklarasi Bangkok adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan juga administrasi. Untuk poin 4 dalam Deklarasi Bangkok tertulis bahwa saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan juga administrasi. Poin kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, terutama studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian yang poin ke-6 dalam Deklarasi Bangkok adalah meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, poin ke-7 yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, ini 7 poin yang ada dalam Deklarasi Bangkok. Intinya, dengan adanya ASEAN, ini berharap bahwa wilayah Asia Tenggara dapat terus berkembang, baik segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk anggota ASEAN ini terdiri dari 10 negara, yang mana 5 negaranya merupakan negara penggagas, pemrakarsa. Nah, siapakah mereka? Indonesia yang pertama, ini bergabung tanggal 8 Agustus 1967.
Kemudian Malaysia bergabung di ASEAN tanggal 8 Agustus juga tahun 1967. Begitu pula dengan Singapura. Kemudian ada Thailand. Dan yang kelima adalah Filipina. Nah, 5 negara ini selain dikenal dengan istilah negara anggota ASEAN, mereka ini adalah negara-negara penggagas atau pemrakarsa dari organisasi ASEAN itu sendiri. Nah, setelah dibentuk tanggal 8 Agustus, anggota ASEAN ini bertambah. Nah, setelah 5 negara, kemudian ada negara lain yang ikut bergabung, yaitu Brunei Darussalam. Negara tersebut bergabung tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul dengan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, serta Laos tanggal 23 Juli 1997, dan Myanmar yang mana berbarengan Laos menjadi anggotanya tanggal 23 Juli 1997. Dan anggota yang terakhir adalah Kamboja. Ya, Kamboja bergabung tanggal 16 Desember 1998. Nah, inilah 10 dari negara anggota organisasi ASEAN. Nah, tentunya di setiap negara itu akan ada yang namanya kondisi sosial, kondisi budaya. Nah, untuk sosial, apa itu kondisi sosial? Kondisi sosial itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Nah, tentunya ada beberapa permasalahan sosial yang memang sering kali terjadi atau menjadi satu hal yang memang masih dalam tahap perbaikan, tahap yang sering terjadi di wilayah Asia Tenggara. Untuk yang pertama adalah masalah kemiskinan. Nah, untuk kemiskinan sendiri tidak kita pungkiri gitu kan, bahwa di Indonesia pun banyak untuk masalah kemiskinan. Miskin bukan berarti orang itu tidak memiliki penghasilan. Mereka memiliki penghasilan, tapi penghasilan yang mereka dapatkan ini lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Kalau misalnya dalam peribahasanya kan besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penghasilan. Nah, ini menjadi PR tertentu bagi negara Indonesia tentunya untuk mengentaskan kemiskinan, menyelesaikan kemiskinannya sehingga rakyatnya bisa sejahtera gitu. Tapi bukan cuma di Indonesia, ada beberapa negara lain pun, misalkan Filipina mungkin ada, Laos juga mungkin ada, Kamboja, Vietnam, bahkan di negara lain pun yang namanya kemiskinan pasti ada. Kemudian kondisi sosial yang kedua, ini kriminalitas atau kejahatan. Bukan hanya di wilayah Asia Tenggara atau bahkan bukan hanya sekedar di Indonesia saja gitu kan. Kriminalitas yang terjadi di belahan dunia manapun. Pasti ada kriminalitas gitu. Kejahatan pasti ada. Nah, kriminalitas ini karena fokus kita di Asia Tenggara, maka kita bahasnya Asia Tenggara. Kriminalitas masih cukup banyak. Bukan cukup sih, masih banyak gitu ya. Sehingga untuk mengatasi kriminalitas tersebut, maka masing-masing negara menetapkan beberapa aturan, beberapa norma yang mana untuk menekan kriminalitas ini supaya tidak banyak terjadi gitu. Macam-macam kriminalitas, bukan hanya sekedar pembunuhan, pencurian gitu kan. Bahkan penggunaan obat-obat terlarang pun termasuk kriminalitas. Kemudian korupsi juga termasuk kriminalitas. Dan ini memang menjadi PR bagi setiap negara manapun. Nah, ini baru dua kondisi sosial yang ada di Asia Tenggara. Kemudian kondisi sosial yang ketiga itu adalah kepadatan penduduk. Nah, Indonesia ya kan, merupakan salah satu dari negara terpadat. Pertumbuhan kependudukan ini sangat tinggi.
sehingga banyak di wilayah-wilayah tertentu yang memang ada kawasan padat penduduk gitu. Nah, contohnya di wilayah Jakarta saja, itu kan banyak sekali, bahkan ruang bermain anak itu sudah berkurang gitu kan, karena banyaknya eh, penduduk ini, atau banyaknya tempat tinggal yang mereka harus tinggal di sana sehingga memanfaatkan lahan yang ada. Nah, kependudukan ini tentunya terus diatasi. Ya, salah satunya Indonesia itu pernah mengadakan program keluarga berencana gitu, atau GNOTA, itu juga ada. Nah, untuk keluarga berencana ini bahkan sampai sekarang pun masih tetap digalakan gitu. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk sehingga tidak terlalu padat, karena kalau penduduk terlalu padat maka beban pemerintah pun semakin besar. Misalkan harus banyaknya harus adanya lowongan pekerjaan yang bisa menampung mereka gitu kan. Bahkan dengan banyaknya penduduk kemudian sedikitnya lapangan kerja, maka akan menimbulkan banyak pengangguran, bahkan bisa jadi terjerumus dalam kriminalitas. Oke. Selanjutnya, lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini sangat sangat penting untuk diperhatikan. Nah, dengan banyaknya pencemaran yang terjadi, entah itu karena asap pabrik, kemudian asap kendaraan, kemudian buang sampah sembarangan, penggunaan bahan-bahan yang emang tidak dapat diuraikan, tidak mudah diuraikan, itu akan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan. Bahkan di Indonesia pun sering terjadi yang namanya kebakaran hutan gitu. Kebakaran hutan ini kan terjadi bisa saja dilakukan karena ingin membuka lahan yang luas, kemudian dengan cara dibakar bisa jadi, atau misalkan karena musim kemarau yang panjang terjadi gesekan antar tumbuhan yang menghasilkan percikan api dan akhirnya terbakar. Nah, itu pun kebakaran hutan adalah nantinya gitu kan akan terjadi kerusakan lingkungan juga. Polusi udara iya, kemudian tanah pun menjadi tidak subur karena terbakar lapisan humusnya. Bahkan misalnya di lingkungan perkotaan pun gitu, kita sering lihat itu kan orang yang memang berjalan gitu kan, atau naik kendaraan, setelah itu buang sampah di pinggir jalan. Nah, itu sebenarnya salah satu yang memang menimbulkan pencemaran lingkungan gitu. Dan ini harus diatasi oleh setiap negara manapun, termasuk Indonesia. Nah, 4 hal tersebut merupakan masalah yang memang sering terjadi, yang menjadi PR besar bagi setiap negara. Yang pertama itu tadi kemiskinan, kemudian kriminalitas atau kejahatan, kemudian masalah kependudukan dan juga lingkungan hidup. Nah, selanjutnya kondisi budaya. Indonesia memiliki berbagai macam suku, bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, seni tradisional, kemudian untuk kesenian lagi bentuk rumah juga. Nah, Indonesia miliki semuanya, multikultural gitu, kaya akan budaya. Kemudian Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, yang mana sebenarnya kalau Indonesia ini masih dipengaruhi oleh adat ketimuran, sehingga kalau misalkan adat tersebut sangat menjunjung tinggi kesopanan. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, kemudian yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Kemudian poin yang ketiga juga, Indonesia memiliki berbagai macam keyakinan atau agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak lagi gitu ya. Namun mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Nah, ini untuk Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu ada negara Thailand.
Negara Thailand ini dikenal dengan istilah negeri gajah putih. Ada alasannya tentunya gitu. Menurut literatur yang saya baca, kenapa Thailand dikatakan gajah putih, yaitu karena Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Bahkan dari bahasanya sendiri, Thailand ini memiliki arti tanah kebebasan. Nah, ini dulunya Thailand ini bernama Siam gitu. Sebelum namanya Thailand, dulu namanya adalah Siam. Kemudian kita juga memiliki tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Tentu pasti gitu kan. Contohnya Thailand ini memiliki tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun juga ada. Sama seperti Indonesia juga ada. Nah, untuk yang ketiga, negeri Brunei Darussalam yang dikenal dengan istilah petrodolar. Nah, ini julukan Brunei Darussalam, negeri petrodolar. Brunei ini mayoritasnya penduduknya merupakan orang Melayu. Indonesia pun sama, keturunan Melayu sebenarnya. Kemudian di Brunei juga kebudayaannya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Ini sama seperti halnya Indonesia gitu kan. Bahkan salah contohnya misalkan melepas sepatu sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Dibuka dulu sandalnya, sepatunya sebelum masuk ke rumah. Kemudian tidak menunjuk-nunjuk ketika berbicara dengan orang. Nah, itu untuk nilai kesopanannya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Malaysia, negara tangga kita. Penduduknya merupakan orang Melayu, Cina, dan juga India. Mungkin kalau Malaysia sering kita lihat dalam serial film Upin Ipin gitu ya. Nah, itu di sana memang ada orang Melayu, Cina, dan juga Indianya. Yang kedua, kebudayaan bangsanya dipengaruhi oleh 3 suku bangsa tersebut. Budaya Melayu, Cina, dan India ini saling mempengaruhi untuk kebudayaan yang ada di Malaysia. Yang ketiga, gedung-gedung peninggalan bernuansa Melayu Tionghoa. Oke, lanjut. Filipina. Budayanya merupakan perpaduan antara budaya Barat dan Timur, yaitu Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan, meskipun mereka memiliki bahasa resmi negara tersebut. Kalau saya bahasa Tagalog ya, untuk Filipina. Kemudian memiliki 8 dialek utama. Itu ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, kemudian Bicol, Waray, Pampango, Pangasinense. Enggak tahu, mungkin bacanya benar apa salah gitu ya. Itu dialek yang ada di Filipina. Myanmar. Nah, mayoritas penduduk merupakan keturunan Tibet. Tibet itu wilayah Asia ya, Asia Timur ya, berbatasan dengan Cina kalau nggak salah. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Memiliki banyak kuil Buddha sehingga dikenal dengan negeri 1000 pagoda. Ini Myanmar. Singapura. Nah, penduduk berasal dari Cina, Melayu, India, dan juga Eropa. Untuk Singapura ini memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan juga Tamil. Kemudian Singapura memiliki budaya jalan kaki. Alasannya karena harga kendaraan itu sangat mahal, dan juga bahan bakar pun sangat mahal juga, sehingga mereka mungkin ya kalau aktivitas jauh menggunakan angkutan umum, kalau dekat ya jalan kaki aja gitu. Beda dengan Indonesia, kalau jauh dekat menggunakan kendaraan. Nah, untuk selanjutnya adalah Kamboja. Penduduknya meliputi suku Khmer, Cina, dan juga Vietnam.
Nah, banyak dipengaruhi oleh budaya India dan juga agama Buddha. Di Kamboja ada satu bangunan yang terkenal yaitu Angkor Wat. Ini kayak semacam candi gitu ya. Kalau di Indonesia ada juga yang banyak candi, itu Prambanan yang banyak candi-candinya itu ya. Nah, di Kamboja Angkor Wat ini sangat terkenal, sehingga kadang menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis. Kemudian yang selanjutnya adalah Laos. Penduduk Laos meliputi suku Lao Laum, Lao Teng, dan juga Lao Song. Kemudian budaya Laos pun dipengaruhi oleh agama Buddha, dan penduduk Laos terkenal kesabarannya dan juga kesederhanaannya. Wah, hebat itu ya, sabar dan juga sederhana, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir adalah Vietnam. Nah, Vietnam ini terdiri dari suku Champa, Montagnard, Muong, Thai, dan Nang. Ini adalah suku bangsa yang ada di Vietnam. Kemudian kebudayaannya sangat dipengaruhi oleh budaya Cina dan juga sangat menghargai pendidikan. Di untuk pendidikannya pengaruh budaya itu, pengaruh agama Buddha untuk kebudayaan sana mempengaruhi tentang dalam segi bahasa, sastra, dan juga seni tari itu dipengaruhi oleh agama Buddha. Kemudian di sana juga ada salah satu bukti penting dari kebudayaan Laos kuno, itu ada di dataran Guci. Nah, baik, itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan bagi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga apa yang Bapak sampaikan. Semoga bisa dimengerti, dipahami. Kita lanjut di lain waktu dengan materi yang berbeda. Oke. Mohon maaf kalau misalkan ada terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.